gimana sih cara tradingnya aman gitu kan ya, betul nggak sih? Betul. Oke. Nah, baik, kalau Pak Haris, kalau kata saya sih kalau trading aman itu gimana sih Pak Haris? Kalau menurut Pak Haris nih? Kalau menurut saya trading yang aman itu pastinya punya ilmu dulu. Ilmu dulu, jadi harus belajar dulu ya. Harus belajar. Terus apa lagi Pak? Dan kedua ya yang pasti modalnya harus punya. Harus modal ya. Baik, ideal untuk di DMAX itu berapa Pak? Kalau di DMAX sendiri itu idealnya ada di 100 juta. Ya, $10.000 ya. $10.000 itu sudah mencakup semuanya. Semuanya ya. Jadi istilahnya untuk di DMAX itu dari 10.000 itu nggak langsung asal masuk modal gitu ya. Jadi istilahnya itu nanti diajarin juga ya secara tradingnya. Jadi begitu jadi kalau menurut saya untuk cara trading yang nyaman itu gimana sih kalau menurut bagi saya sih ya. Kalau bagi saya trading yang aman itu ya ketika kita akan depositnya itu akan standar gitu. Harus standar gitu. Jadi maksudnya standar dengan deposit broker tersebut. Kenapa saya pengen nasabah-nasabahnya biar tenang atau apa gitu kan. Nah, kalau saya prinsip pribadi sih biar tenangnya itu ya balance harus normal juga. Harus normal ya. Jadi kita balance-nya dibesarin dan transaksinya juga agak di 0,1 aja, menurut saya itu udah cukup ya kan. Yang aman ya itu ya Pak Haris ya. Baik, kalau misalkan gimana sih kalau misalkan pengen lebih tenang lagi gitu? Ya kalau pengen lebih tenang lagi kita harus punya plan trading yang matang sih. Plan trading yang matang ya? Gimana tuh? Plan trading yang matang itu kayak kita tidak selalu harus entry, harus masuk market. Jadi tidak harus tiap hari entry ya? Kalau ingin aman itu lihat kira-kira momennya bagus nggak? Momennya bagus ya. Jadi kalau trading kalau Pak Haris itu jadi nggak harus tiap hari ini ya, nggak harus tiap hari entry atau apa gitu ya. Jadi cuman sehari minimal berapa kali kalau untuk di Pak Haris ya? Buat saya sih 2 kali transaksi aja cukup sih. 2 kali dari siap 1 hari ya kalau untuk di Pak Haris ya. Saya mentargetkan profit saya itu minimal 60 pips. 60 pips ya. Atau kalau di persentase berapa tuh Pak Haris? Sekitar 600.000 Pak. 600.000 ya. Kalau 0,30 itu dia ada di 1 juta. 1 jutanya. Itu menurut Pak Haris kalau trading Pak Haris itu aman ya. Jadi juga banyak trader itu ada yang suka scalping, ada juga yang hedging itu kembali ke gaya mereka masing-masing. Gaya mereka masing-masing. Jadi para nasabah itu boleh memilih ya antara indikator atau long trend, intraday gitu kan. Itu istilahnya kembali lagi balik lagi dengan para membernya tersebut gitu ya. Betul ya, betul Pak Haris ya. Oke, kalau menurut saya sih kalau ketenangan trading itu ya satu ya. Jadi istilahnya kita tuh jangan terburu-buru kalau menurut saya Pak Haris. Jangan terburu-buru, jangan melihat orang lain profitnya besar atau gimana gitu ya. Jadi kalau trading santai menurut saya itu rulesnya itu harus punya dulu Pak Haris di tiap harinya itu. Bagus kalau kayak Pak Haris juga di tiap hari nggak usah banyak-banyak ya kan, nggak usah banyak-banyak trading ya. Kalau Pak Haris itu 2 ya. Saya cukup 2 ya, 2 atau 3 ya. Kalau saya pribadi itu cukup di 1 hari 1 kali aja trading. Kalau saya itu karena kalau saya pribadi itu kalau trading itu ya minimal di tiap harinya nggak ada yang sampai loss. Bukan, kalau loss itu udah ada ya, pasti ada untung rugi itu. Pastinya tidak ada yang menginap. Jadi kalau trading saya itu pengennya ya sekali entry itu ya hari itu juga harus beres gitu. Jadi istilahnya kita nggak usah harus muluk-muluk juga gitu kan. Jadi memang kita harus ada target, cuman kita lihat juga resikonya gitu kan. Jadi misalkan sehari ini misalkan nggak ada momen ya menurut saya sih nggak usah harus dipaksakan ya, karena istilahnya kalau dipaksakan juga akan mengganggu psikolog juga ya. Betul nggak sih? Apalagi kalau misalkan ada news atau apa ya kan, dan kita entry-nya juga tidak sesuai dengan analisa kita gitu kan, ya itu menurut saya akan ya kan mempengaruhi psikolog kita ya. Jadi kalau pribadi saya itu kalau sekali ya cukup ya, kalau saya sih sudah sih kalau Haris gitu.
salam kenal juga Pak Samsul ya. Oke. Samsul ya. Baik. Kalau Pak Haris, kalau misalkan ketenangannya gitu. Sehari, kalau Pak Haris sendiri dari 1 minggu itu berapa kali ya? Istilahnya apakah 1 minggu itu harus terus di apa? Entry gitu kalau Pak Haris itu? Saya sih berhubung saya suka mapping pribadi. Saya setiap hari ada entry tapi menggunakan pending order sih. Pending order Kayak bayar limit atau sell limit, jadi entry-nya juga jauh lebih aman daripada eksklusif. Oke. Dan juga tidak terkena voting ya. Pending order itu kalau harganya belum cukup. Oh gitu. Jadi istilahnya, jadi di tiap harinya itu kalau Pak Haris itu harus tiap hari gitu Pak Haris. Iya, lebih aman. Lebih aman ya. Aman karena pending order Ya kalau Pak Haris seperti itu ya. Oke, kalau berbanding terbalik lagi dengan saya itu ya kalau pas lagi ada momen ya, kalau saya sih merasa sih kalau misalkan memang nggak ada momen menurut saya, kalau saya pribadi sih enggak. Jadi kan ini kita agak ini ya gitu kan, cuman agak kontras juga. Jadi istilahnya kita ya mengikutin trennya juga, jadi nggak usah harus dipaksakan gitu. Oke, baik, ini Pak Haris ada yang nanya ini dari Pak Irin, XAU terjun di berapa hal ya? Menurut pandangan saya, XAU saat ini lagi mencoba menembus depotnya di 1822 Pak. 1822, oke. Tapi apabila dia sudah menembus depot, dia akan mengejar support satunya di 1817. Oke, 1817. Jadi ini ada kemungkinan turun ya? Turun. Paris ya. Baik. Harusnya dari semalam sih turun. Harusnya dari semalam. Karena newsnya juga mendukung untuk turun, tapi karena yang namanya market dinamis sih. Dinamis, baik. Jadi dia belum turun, mungkin saat ini turun. Saat ini ya. Jadi prediksinya untuk hari ini turun bagi Pak Haris ya gitu ya. Baik. Itu yang mungkin yang ditanya Pak Irin ya. Oke, ini keren Master katanya. Mau tanya nih, kalau trading loss terus kenapa ya? Wah, itu. Mau tanya dulu deh. Pak Haris dulu deh. Oke, baik. Kalau menurut saya loss terus, pertama tradingnya yang pasti overload ya. Overload Lotnya kegedean, terus overtrade juga, transaksinya kebanyakan. Terus yang paling penting itu balance-nya kurang ya. Jadi idealnya itu di 10.000 ya kalau Mas Edo itu ya, betul ya Pak Haris ya. Oke, kalau itu versinya Pak Haris ya. Kalau versinya keren ya. Kenapa sih trading loss terus? Kenapa ya? Kalau saya ini bisa jawabnya mungkin dari psikolognya ya. Kadang maaf nih, kadang setiap orang itu memang setiap harinya itu mempunyai target ya untuk profit gitu. Tapi ketika dia dikasih pertamanya dia bilang misalkan 1% misalkan satu hari. Ketika beliau dikasih 2% sampai 3%, biasanya itu keimanan profit gitu itu agak berkurang gitu. Jadi kayaknya tuh pengen nambah aja gitu. Nah, itu yang menurut saya kadang suka emosi, terus suka greedy, itu sih penyebab loss juga Pak Haris. Betul. Jadi kalau kita udah malah lagi kurang fit, kurang bagus juga ini ya, misalkan chartnya juga dia kurang ada momen tapi dipaksakan, ya itu sih menurut saya yang bisa loss juga seperti itu gitu Pak Haris. Jadi tidak asal ini aja, jadi psikolognya juga harus main juga gitu kan, ini kan psikolog juga ya. Jadi intinya gini, kalau ketika menurut saya kalau udah profit gitu ya menurut saya sih jamanin dulu. Pribadi saya gitu. Kenapa harus jamanin? Karena kan market itu kan naik turun gitu. Dinamis ya kan, yang tadi Pak Haris bilangnya dinamis gitu kan. Nah, kenapa disebut dinamis gitu kan istilahnya? Jadi ketika kita pas ambil ya kan bebas deh mau naik mau turun gitu. Yang penting kalau bagi saya itu udah profit duluan gitu. Kalau bagi saya seperti itu kan. Tapi kadang ada beda lagi versi gitu. Yaitu balik lagi dengan metode tersebut gitu kan, dengan teknik-tekniknya yang dulu gitu Pak Haris. Betul Pak Haris. Nah, sekarang berbanding dengan istilahnya kita juga harus manajemen ya. Jadi istilahnya ya kita balance segitu ya, jangan dipaksakan juga sampai overload ya gitu kan ya. Kalau dia overload takutnya dia
liquidity-nya kuat jadinya locking ya. Jadi tidak bertambah atau amit-amit bisa MC. Oh gitu ya, itu karena keserakan bukan sih Pak Haris? Itu serakah banget ya istilahnya ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih kalau misalkan untuk cari 1% ya istilahnya ya, menurut saya sih worth it aja sih bisa kekejar ya, asalkan ketika dikasih 2% yang saya khawatirin itu para member itu pengennya 2%, 3%, 4%, 5% gitu. Bisa 10% pengennya gitu. Jadi ya itulah fungsinya manajemen gitu kan. Ketika menurut para member itu udah cukup ya menurut saya dengan meningkat dulu, cut profit dulu aja, amanin dulu lah ya gitu ya. Jangan sampai tambah lagi gitu kan. Jadi itu juga mengganggu psikolog kita gitu Pak Haris. Nah, jadi ini kalau menurut Pak Haris ini akan kemana nih arahannya? Kalau menurut saya dia bakal turun dulu sampai kita Pak Haris itu sering dia apa? SAUSD ya? tahu karena paling enak lah. Paling enak ya? Kenapa nggak di pair lain gitu? Pair lain juga bisa sebenarnya. Tapi karena nah, gimana Pak Haris? dia bakalan turun sampai sini. Kita mana? Dari sini. Itu lagi ya. Berarti Pak Haris sudah sell duluan kan tadi ya. Jadi nggak bisa ini ya berbagi ya. Nggak bisa ikut ya. Jadi kalau mau ikut di buy limit sih. Saya pasang buy limit di 18-17 di area stok. oh berarti transaksi 18 berapa? 17 ya? Ya, Haris ya. satu kalau mau ambil buy. Ambil baik Pak Haris. Nah, oke. Jadi gini Pak Haris, kenapa sih istilahnya banyak orang yang istilahnya main trading tapi takut gitu kan? Itu gimana sih solusinya biar ini kalau menurut Pak Haris trading banyak kan sekarang takut kalah, takut rugi, takut kabur ya kan, itu yang lebih serem gitu kan. Menurut saya harus pilih broker yang tepat sih Bang. Pilih broker yang tepat ya, benar ya. Legalitas ya. Saya legalitas jelas. Jadi kebetulan kalau di DMX itu kan legalitasnya juga lengkap ya Pak, jelas ya Pak ya, betul, ada BPP-nya juga gitu kan, KPI dan lain-lain itu ya kan. Jadi istilahnya nggak perlu khawatir lagi untuk istilahnya para member yang mau join di DMX Berjangka ya, menurut saya itu lebih trust lah gitu kalau gitu. Dan juga kalau di DMX Berjangka itu ada edukasinya juga gitu, edukasi, jadi setiap para member itu diajarin sampai bisa gitu. Betul ya. Nah, udah apa bisa, jadi niatnya untuk DMX itu mengajarkan itu ya untuk biar si nasabahnya itu jadi trader mandiri gitu. Oke, nah kebetulan juga kemarin saya nanya-nanya ya, saya ngetes ya di dunia trading ini, ngetes ya, saya banyak ngetes ya gitu. Nah, saya kemarin pengen belajar nih ke trading ya di daerah Solo ya. Saya tanya. Pas saya tanya harganya, pengen belajar trading aja itu sampai berapa? 25 juta ya. Itu udah belajar trading. Sekolah trading ya. Kata saya dipikir-pikir, kenapa ya di DMX sangat gratis sekali ya, kata saya. Di perusahaan saya aja gratis gitu. Kenapa saya harus bayar di sana gitu. Rasanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi kalau ilmu trading itu sebenarnya mahal banget. Mahal banget sih Bang. Mahal banget saya. Ya? Karena itu ilmu yang cuan banget ya. Cuan banget. Jadi istilahnya kalau mau lebih dalam juga sebenarnya ini sangat worth it untuk di kedepan hari ya kan, betul nggak sih? Nah jadi gini teman-teman, kita buka mindsetnya gini. Sekarang belajar trading itu mahal. Kemarin saya tanya sampai 20 juta. Kenapa sih orang-orang berbondong ke sana? Sedangkan di DMX itu edukasinya gratis gitu, diajarinnya gratis gitu. Ya kan? Kenapa gunung sungguh belajar kan? Dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ketika di DMX mengadakan gratis itu kan dari dulu kan banyak juga sih istilahnya para pemula trader pemula gitu pada hadir gitu di sini gitu. Karena ya memang di DMX itu ya isinya ya menciptakan di trader mandiri ya gitu kan. Jadi ilmunya itu bisa bermanfaat gitu kan, betul nggak sih?
Pak Ada Mas Adianto. Adianto ya? Dari Surabaya. di Surabaya ya. Nama Mas Adianto. Salam kenal Titip Mas saya, Adianto. Mas. Oh ini ya Pak Aris ya. Dia udah untuk lipat saya. Oh gitu. Ini Pak Sadianto di mana nih? Surabaya dia. Surabaya. Wah jauh juga ya. Salam kenal. Salam kenal. Biar profit dulu, Mas. Salam profit Mas gitu ya. Salam profit ya. Gimana Mas? Mas Adianto gimana kabarnya? Sehat di sore hari ini Mas Adianto gimana? Gitu. Dan Bu Pak M Amiruddin juga selamat siang ya. Saya lupa hello juga ya saya gitu kan. Nah, baik. Kalau saya sih pribadi Paris mendingan broker itu ya menurut saya yang pengen apa yang lagi istilahnya lagi benar-benar pengen orang yang benar-benar pengen belajar trading. Menurut saya mendingan datang ke Didi Mikut Jangka aja gitu kan ya. Satu sekali ya. Kenapa saya menyarankan ke Didi Mikut Jangka ini ya? Kesatu ya kita tinggal siapin modal aja gitu. Meskipun yang belum bisa juga nanti kita diajarin ya. Di Gemben semua kan kita juga ada mentor yang ahli di bidang masing-masing gitu kan. Jadi nanti ketika kalian bergabung join ke sini nanti kita ajarin dan kenalin bersama-sama mentor ya kan. Dan kebetulan juga ini besok Paris juga ada acara launching buku ya. Jadi bagi warga Bandung yang ada di sekitaran sini, bagi warga Bandung ya kan bisa hadir juga di Cafe Trader di Dimek Jalan Garuda nomor 88 ya besok ya. Besok. Jadi kita open market juga bareng ya. Jadi kita juga besok ada acara launching buku. Dan kami mengajak yang ada khususnya di daerah Kota Bandung silahkan merapat, tidak dipungut biaya gitu ya Pak ya. Tidak berbayar, itu gratis bagi orang-orang yang pengen belajar dan pengen sukses di trading forex ini Pak Aris ya. Baik, mungkin waktu kita sudah mulai habis ya Pak Aris ya, dan memang kita masih banyak dengan kerjaan lain. Untuk hari ini mungkin kita dicukupkan dulu, nanti ketemu lagi di webinar selanjutnya dengan berbeda-beda orang ya tentunya kan itu ya kan. Jadi untuk hari ini kita cukupin dulu ya Pak Aris ya. Semoga sedikitnya waktu ini yang kita bincangkan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin ya. Semoga salam dari saya sih untuk semua yang ada di sini, yang nonton di sini juga. Semoga sehat selalu, profit terus dan lancar rezeki ini. Oke ya. Oke, kita tutup aja langsung Pak Aris ya. Oke, jangan maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang salah. Oke, dengan saya Haris FF. Saya Haris FX. Haris FF mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.